Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Information System dan IT Infrastruktur. Saya sendiri yang bernama Norman Syah dan teman saya dua orang yaitu Sundarwo Wisnu Aji dan Tri Teguh Isro Putra. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu Information System dan IT Infrastruktur. Oke, sekarang materi bagian saya. Information Technology Infrastruktur itu yaitu suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi yang diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan IT. Nah, IT ini, infrastruktur sistem ini merupakan merek dagangan terdaftar dari Office of Government Commerce atau OGC Britania Raya. Infrastruktur teknologi ini memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik IT, pentingnya dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi IT. Jadi ini bersifat umum atau fleksibel, universal. Walaupun dikembangkan sejak tahun 1980-an, penggunaan IT infrastruktur ini baru meluas pada pertengahan 1990-an atau baru dikenal oleh orang banyak dengan spesifikasi versi keduanya. Jadi di sini ada beberapa tahap tentang IT infrastrukturnya ya. Dan kebetulan pada tahun 1990-an itu yaitu versi yang keduanya. Yang paling dikenal sebagai dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management, yaitu Service Delivery antar layanan dan service support atau dukungan layanannya. Nah, pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiganya. Nah, di sini sudah menjadi versi ketiga pada tahun 2007. Yang intinya terdiri dari 5 bagian, yaitu dibagi menjadi 5 bagian yang lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Nah, kelima bagian ini yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continuous service improvement. Jadi kelima bagian ini mempunyai peran masing-masing dari yang pertama dari strategi, dari desain, transisinya, operasinya, dan pengembangan improvementnya. Nah, kelima bagian ini dikemas dalam bentuk buku atau biasa disebut dengan core guidance publication. Jadi kelima buku ini tuh dipisah, yaitu jadi mempunyai khusus tersendiri 5 buku ini tuh agar mudah dipelajari. Nah, setiap buku ini dapat kelompok yaitu utamanya yaitu berisi praktis fundamental, menjelaskan latar belakangnya life cycle serta kontribusinya terhadap pengelolaan layanan IT secara keseluruhannya. Nah, jadi untuk yang pertama ini tuh praktis fundamental itu yaitu memperkenalkan atau boleh dibilang apa ya, mengenalkan dasar-dasarnya atau keseluruhannya tentang IT pengelolaan ini life cycle-nya. Lalu yang kedua yaitu practice principles, yaitu menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola tahanan life cycle yang menjadi acuan setiap proses terkait dalam tahapan ini. Nah, yang ketiga yaitu life cycle process and activities, menjelaskan sebuah proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama tahapan life cycle. Misalnya proses financial management dan demand management dan proses service strateginya. Lalu yang keempat itu supporting organization structure and roles. Nah, proses-proses IT infrastruktur ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa definisi role atau responsibilitasnya, yaitu di sini sudah jelas bahwa tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa definisi roles-nya. Nah, jadi di IT infrastruktur ini tuh membutuhkan roles tertentu atau fungsi-fungsi tertentu dalam setiap tahapannya agar tahap proses yang dilakukannya itu berjalan dengan baik gitu. Jadi saling berkontribusi satu sama lainnya. Bagian ini menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan struktur organisasinya. Nah, betul. Di mana organisasi di sini tuh terdapat banyak berbagai macam-macam karakteristik. Lalu di sini teknologi consideration. Nah, menjelaskan solusi-solusi otomatis atau software infrastruktur teknologi yang dapat digunakan pada tahapan life cycle serta persyaratan-persyaratannya. Jadi di sini tuh menjelaskan bahwa di sini tuh terdapat persyaratannya loh.
kalau kita ingin mengikuti IT software IT teknologi ini. Lalu yang keenam itu practice implementation. Nah, yaitu berisi acuan atau panduan bagi organisasi IT yang ingin mengimplementasikan atau yang ingin meningkatkan proses-proses infrastruktur teknologi ini. Nah, di sini sudah dapat panduan nih buat orang-orang yang ingin mengenal tentang IT teknologi infrastruktur ini. Lalu yang ketujuh yaitu complementary guideline. Nah, apa itu complementary guideline? Yaitu berisi acuan-acuan model best practice lainnya selain IT infrastruktur yang dapat digunakan sebagai referensi bagian tahapan life cycle. Nah, di sini tuh ada referensi tentang materi model-model best practice yang lainnya selain di dalam life cycle ini. Lalu yang ke-8 itu example and templates. Di sini tuh menjelaskan bahwa di samping buku-buku dalam core guidance publication ini ada juga complementary guidance, di mana buku-buku dalam kategori nantinya dimaksudkan untuk memberikan model atau acuan dan panduan bagi penerapan IT infrastruktur pada sektor-sektor tertentu seperti jenis industri tertentu, tipe organisasi serta arsitektur teknologi. Dengan demikian, IT teknologi ini tuh akan dapat lebih diterima serta diadaptasi sesuai dengan lingkungan serta behavior dari setiap organisasi IT. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di sini tuh setiap core guidance publication atau guidance buku itu berbeda-beda, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi IT tersebut. Nah, misalnya ada suatu organisasi IT yang membutuhkan tentang tentang dari 5 ini service ini, misalnya satu organisasi ini membutuhkan tentang service strategi. Nah, otomatis yang dikasih dengan materi atau guidance-nya itu tentang service yang barusan, yaitu service strateginya, bahwa menjelaskan bahwa ini loh bagusnya buat materi ini buat tentang service itu. Lalu yang terakhir itu siklus layanan IT teknologi. Kelima bagian IT teknologi ini yaitu yang seperti tersebut di atas biasanya disebut sebagai bagian dari sebuah siklus, dikenal pula dengan sebutan siklus layanan IT teknologi infrastruktur. Secara singkat masing bagian dijelaskan sebagai berikut. IT Governance Indonesia atau ITGID merupakan lembaga pengembangan bidang teknologi informasi. ITGID ini siap membantu perusahaan Anda untuk teknologi pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi infrastruktur dengan mengadakan training informasi teknologi. Nah, di sini sudah jelas bahwa pihak IT Governance Indonesia sudah menyiapkan training atau memberi pelatihan untuk organisasi IT yang membutuhkan guidance atau pemahaman tentang IT infrastruktur ini. Nah, di sini yang tentunya pembawa materinya atau pembawa konsepnya yaitu sudah paham betul bagaimana sistem informasi teknologi infrastruktur ini tuh dengan sudah jelas. Oke, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Condro Wisnu Aji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Condro Wisnu Aji dari dengan NPM 0619104041. Di sini akan menjelaskan tentang chapter 2 yaitu Information Management and IT Architecture dengan kelompok diantaranya ada Nurmansyah, Condro Wisnu Aji, saya sendiri, dan Tri Teguh. Oke, slide pertama dari presentasi ini adalah manajemen informasi dan arsitektur IT. Yang pertama ada definisi dari data, yaitu merupakan sebuah nilai atau value yang untuk mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Selanjutnya ada informasi. Definisi dari informasi itu sendiri adalah merupakan hasil dari pengelolaan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna. Contoh datanya adalah tinggi penjualan, dan informasinya adalah
eh, ada grafik penjualan, itu ada contoh informasinya. Jadi hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna bisa ber- bisa berbentuk dalam suatu grafik atau persentase juga bisa, dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata atau fact yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu data juga bersifat lebih historis, sedangkan informasi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi, lebih dinamik, serta mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu proses bisnis ya. Selanjutnya ada manajemen informasi dan arsitektur IT. Melanjutkan dari yang tadi, sebelum membangun suatu infrastruktur IT, maka perlu dibuat terlebih dahulu arsitekturnya, yaitu arsitektur IT adalah cetak biru yang menerjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana sistem informasi. Arsitektur IT dibuat berdasarkan strategi perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu akan tumbuh dan berkembang, maka arsitektur IT pula harus sejalan dengan strategi dan jalannya perusahaan tersebut. Kemudian juga arsitektur ini menjadi landasan pembuatan infrastruktur, menjadi hal utama yang diberikan strategi terkait dengan infrastruktur IT adalah, jadi ini ada beberapa hal yang harus ditentukan sebelum membangun infrastruktur IT. Ada bisnis, yang pertama ada bisnis strategi atau strategi bisnis. Perusahaan mencakup visi dan misi dan tujuan bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada IT strategi atau strategi perencanaan arsitektur dan infrastruktur perusahaan. Yang ketiga ada informasi teknologi atau mengetahui dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, karena perkembangan dunia IT yang sangat pesat harus diimbangi dengan kecepatan adaptasi maupun reaksinya. Jadi IT dan informasi dan IT di perusahaan itu harus seiring dengan perkembangan zaman ya. Selanjutnya ada komponen. Masuk ke sesi IT arsitektur itu sendiri, ada pertama ada di tabel ini ada komponen dari arsitektur IT. Yang pertama adalah proses bisnis, yaitu proses bisnis yang dilakukan agar bisnis mencapai tujuan bisnis. Contohnya di sini yang saya beri contoh ada proses bisnis pemesanan tiket kereta. Yang kedua ada arsitektur aplikasi, itu adalah bagaimana aplikasi yang dibuat untuk spesifik melakukan suatu proses bisnis, dan bagaimana pelaku proses bisnis berinteraksi dengan aplikasi tersebut dan pelaku proses bisnis lainnya. Jadi contohnya di sini ada bisa sebuah ERP atau Enterprise Resource Planning atau manajemen information system dalam sebuah perusahaan. Contoh aplikasinya ya. Dan aplikasi arsitektur ini juga berhubungan dengan UI atau UX dari aplikasi. Jadi bagaimana kemudahan pengoperasian atau alur penggunaan sebuah aplikasi itu mudah dalam tampilan dan kemudahan dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Selanjutnya ada data arsitektur, yaitu bagaimana data disimpan, diorganisir, dan diakses. Ada data dari proses bisnis. Data yang dari data arsitektur di sini adalah data proses bisnis. Lalu bagaimana alur penyimpanan datanya, disimpan di mana data tersebut, ketersediaan data dan aksesibilitas data tersebut, lalu kecepatan data diakses, lalu ada bentuk data yang diakses, dan salah satunya juga adalah
Yang ketinggalan adalah bentuk data yang akan disimpan itu seperti apa, formatnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah pengamanan data, yaitu data perusahaan akan disimpan dan diamankan atau dienkripsi agar orang yang tidak berwenang tidak bisa mengaksesnya. Selanjutnya ada technical architecture, yaitu terdiri dari hardware, software, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses bisnis. Di hardware di sini ada contohnya adalah hardware di end user atau maupun di sistem itu di server itu sendiri yang menyimpan sistem dan aplikasi bisnis yang digunakan untuk menunjang proses bisnis. Software ya, dan yang setelah saya bahas tadi ada software, yaitu aplikasi yang digunakan pada proses bisnis. Lalu infrastruktur atau jalur pendukung hubungan antara software dan hardware dengan salah satunya dengan data yang tadi. Jadi salah satu contoh infrastruktur adalah bisa dari jaringan atau internet. Tanpa adanya technical arsitektur ini, maka yang aplikasi tidak akan bisa berjalan karena tidak ada penghubungnya dan tidak ada hardware yang di host ya oleh aplikasi tersebut. Selanjutnya ada peran departemen IT atau sering disebut fungsi IT adalah salah satunya untuk memastikan keandalan infrastruktur IT perusahaan. Keandalan infrastruktur itu dapat ditentukan oleh 5 komponen, yaitu salah satu yang pertama ada perangkat keras atau bagaimana bagusnya perangkat keras itu sendiri. Contohnya adalah hardware yang mempunyai kapabilitas untuk komputasi tingkat tinggi. Selanjutnya ada perangkat lunak. Selanjutnya ada jaringan dan fasilitas komunikasi termasuk internet dan intranet. Jaringan ini menghubungkan antara sumber data kepada user atau pengguna data tersebut yang akan memproses dan menginput maupun menginput data. Lalu ada database dan pekerja data. Selanjutnya ada personel pengelola informasi. Jadi kehandalan ini personil juga harus mendukung ya. Personil yang profesional akan lebih meningkatkan kehandalan infrastruktur dari IT tersebut. Desain infrastruktur IT menentukan kemampuan untuk menyimpan, melindungi, dan mengelola data secara efisien sehingga data dapat diakses, dicari, dibagikan, dan akhirnya dapat diproses. Selanjutnya ada salah satu solusi dari IT infrastruktur itu salah satunya adalah saat ini ada cloud computing. Di masa lalu manajer IT hanya memiliki dua pilihan, yaitu membangun atau membeli teknologi. Sekarang mereka memiliki opsi untuk komputasi awan atau cloud computing ya, dimana teknologinya disewa atau secara teratur sesuai kebutuhan, jadi scalable ya, bisa ditingkatkan jumlah kebutuhannya, bisa ditingkatkan, kalau menurun kebutuhannya bisa diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Komputasi awan mendapatkan namanya dari internet yang biasanya melihat diwakili dengan awan. Contohnya adalah penyimpanan data dan perangkat keras komputasi yang diakses melalui internet dan bukan milik perusahaan yang ditempatkan secara onsite dalam sebuah data center. Jadi komputasi awan itu biasanya disewa ya, tidak dimiliki atau dibeli oleh perusahaan, kecuali perusahaan itu membuat sebuah private cloud yang berarti komputasi awan tersebut dimiliki oleh perusahaan tersebut. Cloud computing memberikan kemampuan IT sebagai layanan
melalui internet. Jadi semua layanan yang ada di cloud computing ini bisa diakses melalui internet ya, tanpa mengenal batas tempat ada di mana atau di perangkat apa. Selama ada internet itu bisa diakses aplikasi tersebut. Layanan komputasi awan berkali-kali lebih hemat biaya daripada pusat data tradisional. Kalau ini tergantung ya. Mungkin di komputasi awan ini lebih murah untuk biaya awal ya. Kan kalau tradisional atau membeli hardware terlebih dahulu, kan kita harus membeli hardwarenya lalu ditempatkan di dalam data center. Itu kan cost juga ya. Selanjutnya yang pertama, when making decision how about the hardware, software, and the software components following for. Selanjutnya ada karakteristik dari IT infrastruktur yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada dependable atau infrastruktur tersebut harus memiliki availability, reliability, dan scalability. Untuk perusahaan information system ya dan aplikasinya, sehingga infrastruktur ini bisa diandalkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manageable, yaitu kemudahan untuk memanage infrastruktur tersebut, dan kompleksitasnya. Manageable ini juga salah satu opsinya adalah untuk mendeliver dependable application. Jadi manageable ini juga berpengaruh dengan kehandalan aplikasinya ya. Yang ketiga ada adaptable. Jadi jika kapasitas aplikasi kurang, bisa di scale up atau ditingkatkan lagi kemampuannya, atau jika traffic atau penggunaan aplikasi berkurang, bisa di scale down atau diturunkan kapabilitasnya, tergantung dengan kebutuhan. Yang terakhir, yang keempat ada affordable. Dalam satu proses bisnis juga akan harus mudah untuk dijangkau dan costnya relatif affordable. Jadi affordable di sini ini adalah sesuai dengan apa yang dibayarkannya. Selanjutnya ada dengan memahami IT infrastruktur ini, kita bisa menyadari itu bagaimana, kenapa perusahaan yang besar-besar itu banyak invest di cloud computing dan virtualisasi. Kan selanjutnya ada yang kelima, ini harusnya ya, speed dan reliability. Jadi dalam sebuah pertimbangan itu, salah satu pertimbangannya adalah speed dan reliability. Jadi kecepatan akses ke data atau aplikasi tersebut, dan reliability. Jadi contohnya adalah sedikit downtime untuk
yang reliable itu ya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.